Biografi Kiai Haji Zainal Mustafa, Syria NU Tasikmalaya dan pahlawan nasional yang dihukum mati Jepang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya jangan lupa untuk like, share, subscribe dan komentarnya. Semoga yang like, share, subscribe dan komentar diberikan rezeki banyak dan bisa naik haji Makkah Madinah. Kelahiran Kiai Haji Zainal Mustafa Syarif Hidayat, salah seorang bekas anak buah Kiai Zainal Mustafa dalam pemberontakan, mencatat kelahiran Kiai Zainal Mustafa pada tahun 1907 di Kampung Bager, Desa Cimerah, Singaparna, Tasikmalaya, Jawa Barat. Tetapi menurut Nyai Encin Kuraisin, salah seorang istri Kiai Zainal Mustafa, ia dilahirkan sekitar tahun 1901 di kampung yang sama. Pendidikan Kiai Haji Zainal Mustafa, setelah menamatkan pelajaran pertamanya di sekolah rendah, SR, Zainal kecil yang waktu itu bernama Umri alias Hudaemi, melanglang dari pesantren yang satu ke pesantren yang lain selama lebih kurang 17 tahun. Di antara pesantren yang ia singgahi adalah pesantren Gunung Pari, pesantren Cilenga, pesantren Sukaraja, pesantren Sukamiskin, dan pesantren Zamanis. Di mata kawan sesama santri, Hudaemi dikenal sebagai seorang santri yang tekun, cerdas, dan patuh kepada guru. Kiai Haji Zainal Mustafa pergi ke Mekah. Pada umur 10 tahun, Hudaemi sudah mulai mempelajari kitab-kitab agama, baik melalui ayahnya sendiri maupun ngaji kepada kiai yang ada di sekitar kampungnya. Sehingga tatkala ia masih berada di sekolah, ia mampu menamatkan kitab-kitab agama dengan nilai amat memuaskan. Sejak saat itu, Hudaemi sudah menunjukkan keistimewaan dalam menghafal dan memahami ayat-ayat Al-Quran serta sudah mampu memecahkan dengan baik masalah tata bahasa Arab yang terkenal rumit. Pada tahun 1927 Hudaemi pergi ke Tanah Suci, Mekah, untuk menunaikan ibadah haji sekaligus menambah pengetahuan agama. Ia berada di Tanah Suci selama 3 bulan. Sepulang dari sana, ia berganti nama menjadi Zainal Mustafa. Lewat ibadah haji ini pula, ia sempat berkelana dengan ulama-ulama terkemuka di Mekah. Ia juga mengadakan tukar pikiran tentang persoalan-persoalan keagamaan dan berkesempatan melihat pusat pendidikan agama di sana. Kontak dengan dunia luar ini, pada akhirnya, mendorong dirinya untuk mendirikan sebuah pesantren di Jawa. Kiai Haji Zainal Mustafa mendirikan pondok pesantren. Pada tahun 1927, setelah berkonsultasi dengan para gurunya, Kiai Zainal Mustafa mendirikan pesantren di Desa Cikembang yang kemudian hari terkenal dengan pesantren Sukamanah. Di pesantren inilah Kiai Zainal Mustafa mengabdikan dirinya pada masyarakat. Dalam waktu yang lumayan singkat, pesantren ini akhirnya dikenal oleh masyarakat di sekitar Tasikmalaya. Sifat dasar Kiai Zainal Mustafa sebenarnya amat lemah lembut, ulet dan qanaah. Di lingkungan keluarga, ia dikenal sebagai seorang ayah dan suami yang santun. Sementara di kalangan santri, ia dikenal sebagai guru berbakat dan menggunakan metode pengajaran yang menarik. Tetapi, kiai muda ini sangat keras jika ia melihat kemungkaran dan kesewenang-wenangan serta pantang menyerah dalam mengejar kebenaran. Oleh karena itu, pesantren yang ia pimpin lebih menganut paham non-kooperatif terhadap penjajah Belanda. Pesantren Sukamanah yang ia dirikan itu maju pesat dalam jangka waktu yang relatif singkat. Bahkan lembaga ini dikenal sebagai alma mater para kiai muda progresif di Jawa Barat, khususnya di daerah Priangan Timur. Santri lulusan Sukamanah saat itu terkenal dengan sebutan kader Islam, yang juga bertugas membangkitkan semangat pemuda melawan penjajahan. Tak pelak lagi, rasa kecintaan terhadap agama, tanah air dan bangsa, serta benci terhadap penjajah tertanam di lubuk hati masyarakat luas, khususnya di sekitar Singaparna. Seperti halnya yang dilakukan para kiai di tempat lain di seluruh Indonesia,
pada awal 1940-an, Kiai Zainal Mustafa mulai mengorganisasi rapat-rapat akbar di Priangan Timur untuk melakukan agitasi melawan pemerintah Belanda. Dari aktivitas inilah pengaruh pimpinan Sukamana ini makin berakar dan bertambah besar di masyarakat, terutama di kalangan pemuda, baik di kota maupun di desa. Segala upaya dilakukan pihak Belanda untuk membujuk dan menghentikan perlawanan Kiai Zainal Mustafa, tetapi mereka selalu gagal. Oleh karena itu, sesudah meletusnya Perang Dunia II bertepatan pada tanggal 17 November tahun 1941, Kiai Zainal Mustafa akhirnya ditangkap dengan tuduhan menghasut dan menggerakkan rakyat melawan pemerintahan yang sah. Ia bersama kawan-kawannya, Kiai Ruhiyat Cipasung, Haji Siraj, Kiai Hambali, dan Kiai Syafi'i, dipenjarakan di Sukamiskin selama 53 hari. Dan menjelang Belanda menyerah kepada Jepang pada bulan Februari, Kiai Zainal Mustafa ditangkap lagi dan dimasukkan dalam penjara Ciamis. 19 hari setelah Jepang berkuasa di Indonesia, seorang kolonelnya bertandang ke penjara Ciamis untuk membebaskan sang kiai. Ternyata penjara Ciamis tidak mampu mengubah sikap Kiai Zainal Mustafa dan kawan-kawan dalam melawan penjajah. Sikap yang amat ksatria ini didasari oleh suatu keyakinan bahwa tak seorang pun berhak merampas kedaulatan bangsa dan menginjak-injak hak asasi manusia. Oleh karena itu, terhadap Jepang sekalipun yang pada mulanya mereka terlihat manis di hadapan Kiai Zainal, ia tetap bersikap keras dan terus melakukan perlawanan. Ajakan Jepang agar ia berkenan bergabung dalam jajaran pemerintahannya, dan ia diberi kedudukan sebagai sendenbu, semacam gerakan propaganda Jepang, ia tolak dengan tegas. Ia tetap saja berdiri kokoh pada prinsipnya, dan senantiasa melakukan agitasi kepada masyarakat, serta mengingatkan mereka agar waspada terhadap bahaya penjajahan Jepang. Dan, dalam waktu yang tidak terlalu lama, Jepang akhirnya mulai menampakkan kekejamannya terhadap rakyat, bahkan lebih kejam dibanding Belanda. Para pemuka agama dipaksa agar bersedia menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran juga otoritas mereka untuk mengelabui rakyat. Apabila mereka menolak, tentu ancaman hukuman mati akan benar-benar menimpa mereka. Bahkan tak sekadar itu, mereka juga melarang dan membekukan semua aktivitas partai politik dan organisasi masyarakat. Kehidupan rakyat sengaja mereka hancurkan, dan kerja paksa atau yang dikenal dengan romusya, lambat laun menelan korban jiwa yang kian tak terbendung lagi. Karya tulis Kiai Haji Zainal Mustafa, sambil tetap berguru kepada para kiai pesantren lain dan mengajar para santri, Kiai Zainal Mustafa masih sempat menerjemahkan beberapa kitab ke dalam bahasa Sunda. Menurut penuturan Syarif Hidayat, kitab yang ia terjemahkan itu diperkirakan mencapai 20 kitab, meliputi ilmu syariat, tafsir, hadis, fikih, dan ilmu kalam. Ilmu bahasa Arab, nahwu, saraf, balagah, dan arut. Ilmu hikmah dan filsafat, ilmu matik, falak, dan metafisika. Ilmu sejarah, sejarah umum dan sejarah Islam. Kiai Haji Zainal Mustafa sebagai Wakil Rais Syuriah NU. Di samping itu, Kiai Zainal Mustafa juga aktif dalam organisasi sosial keagamaan, Nahdlatul Ulama, NU. Di NU, ia pernah duduk sebagai Wakil Rais Syuriah NU Tasikmalaya, sementara Rois Syuriahnya waktu itu dipegang oleh Kiai Ruhiyat dari Cipasung. Tidak banyak yang bisa dicatat tentang keterlibatan Kiai Zainal Mustafa dalam kepengurusan di NU, akan tetapi, Fuad Muhsin, menantunya, menyaksikan Kiai Zainal Mustafa banyak berjasa dalam hal menarik kalangan pengusaha di Tasikmalaya untuk terlibat di NU. Dalam kedudukannya sebagai pengurus NU Tasikmalaya inilah ia kemudian makin dikenal dan makin besar pengaruhnya di masyarakat. Sukamana berontak. Demikianlah hari demi hari perlawanan dan kebencian rakyat Sukamana terhadap penjajah Jepang mulai diorganisasi secara rapi setelah berkali-kali mereka mendapat ancaman dari pihak Nippon. Pengorganisasian kekuatan rakyat ini tentunya dipimpin langsung oleh Kiai Zainal Mustafa,
dan dibantu oleh kerabat keluarga dan murid-muridnya yang terpercaya. Basis pertahanan Sukamana berada di sekitar pesantren. Kiai Zainal Mustafa menggunakan strategi menyerang dan bertahan gaya tentara. Semua ini dilakukan untuk menjaga berbagai kemungkinan penyerangan dari Nippon, sekaligus mempersiapkan rakyat Sukamana bila mereka sewaktu-waktu harus melakukan pemberontakan penyerangan terhadap Jepang. Untuk melakukan perlawanan terhadap tentara Jepang, sang kiai ini menyusun rencana jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek ditekankan pada persiapan situasi sosial dan mengatur strategi perang, yaitu dengan cara: pertama, meningkatkan persiapan mental. Hal ini meliputi 1. Memperhebat rapat-rapat agitasi untuk meyakinkan rakyat tentang kebiadaban Jepang. 2. Menanamkan semangat perjuangan dan semangat jihad di kalangan rakyat, terutama para pemuda. 3. Meningkatkan kesadaran beragama, bertanah air, dan berbangsa. 4. Memupuk rasa persaudaraan, persatuan, dan senasib sepenanggungan sesama umat. Kedua, melakukan persiapan fisik. Hal ini meliputi pembentukan kekuatan, kesatuan, tempur terdiri dari santri-santri Sukamana yang diberi nama sesuai dengan nama-nama asrama pesantren, pasukan, ki. Galunggung yang terdiri atas santri penghuni asrama Galunggung, pasukan, kie. Tawakal terdiri atas santri penghuni asrama Tawakal, pasukan, kompi. Sukasenang, pasukan, kompi. Sukapura, dan pasukan Selamat. Sedangkan asrama Gunung Bentang tidak membentuk kompi tersendiri karena penghuninya sedikit. Namun mereka bergabung ke kompi lain, sehingga Sukamana hanya memiliki 5 kompi yang disusun menjadi 1 batalion penggempur atau sengaja dipersiapkan untuk menyerang Jepang. Seluruh pasukan ini di bawah komando membentuk rayon pertahanan. Di samping itu, Kiai Zainal Mustafa juga membentuk daerah rayon pertahanan Sukamana, terdiri atas kekuatan rakyat yang bertugas membantu pasukan inti di bawah pimpinan H. Hidayat. Semua personel ini dilatih kemiliteran seperti taisho, bela diri, pencaksilat, dan pertarungan man-to-man, cara mempergunakan senjata tajam, serta latihan membunuh tanpa bersuara. Konon Kiai Zainal Mustafa dikenal sebagai pesilat yang sangat disegani. Dari keterampilan bersilat ini, ia mampu mengasah firasatnya dalam mengatur strategi berperang. Untuk menyiapkan pemberontakan, ia mengirim 3 unit kecil yang terdiri dari 15 personel memasuki kota. Mereka ini ditugaskan untuk mengintai musuh dan membebaskan tahanan politik serta menculik Kempei Tai, seorang yang terkenal amat kejam terhadap rakyat. Sedangkan rencana jangka panjangnya adalah menyangkut strategi besar Sukamana untuk selalu melakukan komunikasi serta mengintegrasikan pemberontakan dalam skala nasional. Sementara itu di berbagai daerah telah berkobar perlawanan rakyat menentang kaum penjajah dibarengi munculnya berbagai kekuatan tentara rakyat. Di Jakarta, tanggal 9 Maret tahun 1943 didirikan suatu organisasi massa bernama Pusat Tenaga Rakyat yang dipimpin oleh 4 serangkai, Insinyur Soekarno, Moh Hatta, Kiai Dewantoro, dan Kiai Moh Mansur. Kemudian disusul dengan pembentukan Tentara Pembela Tanah Air, Peta, Heiho, Kaigun, Kampaiho, dan sebagainya. Di mana-mana juga sudah diserukan jihad melawan kolonial. Dalam situasi seperti itulah Kiai Zainal Mustafa makin menemukan format perlawanannya baik secara fisik maupun mental melawan Jepang. Berkali-kali serdadu Jepang mencoba mengadakan kontak dan mengajak kerjasama dengan rakyat Sukamana, tetapi selalu ditolak secara halus oleh sang kiai. Tetapi jika Jepang ingin datang ke Sukamana berdialog dengan kiai, sang kiai terbuka menerima mereka setiap saat. Demikian pula, pada tanggal 24 Februari tahun 1944, Jepang mengirim sepasukan polisi yang diperkuat oleh Kesatuan Kaibodan dan Camat Singaparna ke daerah dengan maksud menangkap Kiai Zainal Mustafa. Tetapi di pihak lain, kontrak mati,
pasukan Sukamana yang dipimpin oleh Panglima Najamuddin sudah diteken untuk mempertahankan Sukamana. Sehingga dari sini, terjadilah penyergapan oleh pasukan Sukamana terhadap tentara Jepang. Namun, keesokan harinya tentara Jepang yang tertangkap itu diperbolehkan pulang dengan meninggalkan seluruh persenjataan. Terdiri atas 3 pistol, 12 senapan, dan 25 senjata tajam lainnya. Hari Jumat, tanggal 25 Februari tahun 1944, 4 orang tentara Jepang menghadang sang kiai yang ketika itu ia didampingi beberapa pengikutnya setelah ia menjalankan ibadah salat Jumat. Salah seorang tentara Jepang berseru dari tempat yang agak tinggi, Sukamana yang dipimpin Kiai Zainal Mustafa telah melakukan kejahatan karena tidak mau bekerja sama dan malah menentang pemerintahan Dai Nippon. Oleh karena itu, Sukamana harus dibasmi seperti Inggris dan Amerika. Akan tetapi, Nippon akan mengampuni jika Sukamana mau bekerja sama dengan Nippon, mengembalikan senjata yang dirampas, dan menyerahkan pimpinannya. Panglima Najamuddin menjawab, "Baik, besok kami akan menghadap ke Tasikmalaya untuk menyerahkan diri dengan senjata api rampasan. Tetapi kepala-kepala Tuan Nippon yang 4 ini harus ditanam di Sukamana sebagai gantinya." Sukamana dikepung. Sukamana memang sudah mempersiapkan diri untuk melakukan perlawanan jika sewaktu-waktu tentara Jepang menyerbu basis pertahanan mereka. Terlebih beberapa hari sebelumnya, mereka ini dengan berani telah membunuh beberapa tentara Jepang. Pada hari Jumat itu Sukamana telah dikepung bala tentara Jepang dari segala penjuru. Pasukan ini terdiri atas polisi istimewa yang didatangkan dari seluruh Jawa Barat berkekuatan 6 kompi. Pasukan pokok bermotor terdiri atas 2 kompi polisi, 2 kompi Heiho dari luar Jawa Barat, dan 1 kompi pasukan istimewa, Riders, mengepung dari arah barat. Kiai Zainal Mustafa lantas mulai mengatur siasat pertempuran, termasuk memasang rintangan di jalan-jalan di sekitar daerah pertempuran. Induk pasukan terdiri atas 3 kompi santri dan pasukan rakyat yang cukup terlatih. Mereka ditempatkan di kampung Cihaur Timur di bawah pimpinan Panglima Najamuddin. Di Cihaur ini diharapkan terjadi pertempuran sampai titik darah penghabisan. Di kampung ini pula pos komando Kiai Zainal Mustafa dengan seluruh stafnya berada. Sementara pasukan lain ditempatkan pada posisi-posisi tertentu di sekitar pesantren dengan menghadap ke utara, selatan, dan timur untuk mengintai dan mewaspadai bila sewaktu-waktu ada serangan mendadak dari pihak musuh. Menjelang asyar, sekitar pukul 4 sore, beberapa truk mendekati garis depan pertahanan Sukamana diiringi konvoi motor dengan persenjataan lengkap. Lalu terjadilah pertempuran itu. Tentara Jepang mulai masuk gelanggang dengan persenjataan lengkap sambil menghujani dengan peluru. Sedang pasukan Sukamana hanya bersenjatakan senjata tajam seadanya dan beberapa senapan rampasan. Kiai Haji Zainal Mustafa ditangkap Jepang. Yang menyedihkan pasukan Sukamana, Nippon banyak menggunakan warga pribumi sebagai tameng untuk menyerang mereka. Sehingga hal ini menyebabkan, setelah selama 90 menit lamanya kontak senjata, Sukamana bisa ditaklukkan, dibinasakan, dan diakhiri dengan ditangkapnya pimpinan pemberontakan, Kiai Zainal Mustafa. Ini terjadi menjelang malam, akhir Februari tahun 1944. Sisa pasukan yang masih hidup diperintahkan mundur dan menyelamatkan diri, sebelum Jepang melakukan pembersihan besar-besaran. Akan tetapi, karena rapatnya pertahanan Jepang, sisa pasukan yang melarikan diri itu dapat juga ditangkap, dirantai, dan dimasukkan penjara. Keesokan harinya, Nippon melakukan pembersihan besar-besaran atas Sukamana. Penangkapan diteruskan dengan perusakan dan perampokan harta Sukamana. Pamflet-pamflet disebar dari atas bomber berisi ancaman hukuman mati bagi orang yang melindungi pelarian Sukamana. Kerugian nyawa di pihak Sukamana seluruhnya terdiri dari 188 orang gugur karena disiksa, mati dalam penjara, dan dihukum mati, dan cacat 10 orang. Sementara kerugian harta kekayaan ditaksir berjumlah Rp15.500.000.
sedangkan kerugian di pihak musuh tidaklah cukup berarti. Hanya 24 orang tewas, 17 senapan dan 25 senjata tajam dirampas. Pada 26 sampai tanggal 29 Februari tahun 1944 semua rumah tahanan Singaparna dan Tasikmalaya sudah penuh sesak oleh tawanan Sukamanah yang sudah mendekati 1.000 orang. Menjelang pemeriksaan umum dimulai, Kiai Zainal Mustafa masih sempat memberikan instruksinya. Isinya, ketika pemeriksaan, setiap jawaban harus dipikirkan sedemikian rupa, sehingga mereka dapat menyelamatkan diri masing-masing. Mereka juga dilarang mengaku ikut bertempur melawan Nippon, terutama peristiwa yang mengakibatkan matinya 3 opsir Jepang. Bahkan dengan tegas Kiai Zainal Mustafa mengatakan, hanya saya satu-satunya pimpinan Sukamanah yang bertanggung jawab atas segala kejadian. Bebankan hal-hal berat dalam pemeriksaan itu kepadaku. Jika engkau terpaksa mengaku, sebut saja nama kawanmu yang benar-benar sudah syahid dalam pertempuran. Tenang dan kuatkan jiwamu. Jangan sekali-kali berputus asa, serahkan segala sesuatunya kepada Allah. Teruskan perjuanganmu, sebab perjalanan kita masih jauh. Benar saja, dalam sebuah pemeriksaan yang ketat, untuk meringankan penderitaan orang lain dan atas kemauannya sendiri, segala tuduhan berat harus dipikul. Padahal proses pemeriksaan itu berjalan selama 3 bulan disertai hinaan keji. Itulah salah satu ucapan dan bentuk pengalaman, pengorbanan berat yang pernah dilakoni Kiai Haji Zainal Mustafa di Sukamanah, Singaparna, Tasikmalaya, Jawa Barat. Seluruh tawanan ini dikelompokkan ke dalam 3 golongan. Golongan pertama berisi orang-orang yang dianggap tidak penting atau tidak bersalah. Mereka ini dipulangkan ke Sukamanah. Golongan kedua berisi mereka yang dianggap sebagai kader pemberontak, tetapi dianggap tidak jelas perannya dalam pemberontakan. Mereka dikenakan hukuman 5-15 tahun penjara. Mereka dipindahkan ke penjara Sukamiskin, Bandung. Dari 79 orang, 41 diantaranya dapat dikeluarkan setelah kemerdekaan RI oleh BKR pimpinan Aruji Kartawinata. Sedangkan yang lainnya meninggal di penjara. Golongan ketiga berisi para pemimpin atau yang mempunyai peran menonjol dalam pemberontakan. Golongan ini berjumlah 23 orang, termasuk Kiai Zainal Mustafa sendiri. Golongan ketiga ini harus menjalani hukuman mati dan berada dalam Kejaksaan Agung Jakarta. Untuk sementara mereka dititipkan di rumah penjara Cipinang. 1 di antara tawanan gugur di Tasikmalaya akibat tidak kuat menahan siksaan Jepang. Mereka yang dikirim ke Cipinang itu antara lain, Kiai Zainal Mustafa, Kiai Domum, Kiai Aib Abdul Hakim, Kiai Najamuddin, Kiai Ahmad Midayat, Haji Hafid, Saifuddin, Sarkosi, Hambali, I Syahrani, Andung Akarim, Tahri, Samsudin, Husen, Endin, Umar, Abdul Rozak, Asikin, Ahmad, Namri, Ama, dan Hadori. Mengorganisir perlawanan terhadap Jepang. Baru pada akhir Maret tahun 1944, Kiai Zainal Mustafa dibebaskan Jepang dengan harapan ia mau membantu Jepang. Namun dalam pidato singkat pada upacara penyambutannya kembali ke pesantren Sukamanah, ia malah memperingatkan pengikutnya agar tetap percaya kepada diri sendiri dan tidak mudah termakan oleh propaganda asing. Pada masa pendudukan Jepang, ia menentang pelaksanaan Seikerchi, cara memberi hormat kepada Kaisar Jepang dengan menundukkan badan ke arah Tokyo. Ia menganggap perbuatan ini bertentangan dengan ajaran Islam dan merusak tauhid, karena telah mengubah arah kiblat. Ia juga menganggap orang Jepang sebagai orang musyrik. Menurutnya, orang-orang musyrik itu tidak perlu ditakuti, apalagi diikuti perintahnya. Justru sebaliknya, mereka itu harus diperangi dan dihilangkan dari permukaan bumi. Ia yakin bahwa dalam Islam hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut ditakuti dan ditaati.
Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama orang-orang yang mau dekat kepadanya dan selalu memberikan pertolongan dan kekuatan kepada orang yang mau berjuang membela agamanya. Keyakinan seperti ini selalu ditanamkannya kepada para santrinya dan masyarakat Islam sekitarnya. Ia juga menentang dan mengecam Romusya kerja paksa yang tidak manusiawi. Melalui pesantren ini ia menyebarluaskan ajaran Islam, terutama paham Syafi'i yang dianut oleh masyarakat Indonesia pada umumnya dan umat Islam Jawa Barat pada khususnya. Di samping itu, ia juga mengadakan beberapa kegiatan keagamaan, termasuk ceramah agama ke pelosok-pelosok desa di Tasikmalaya. Sehingga sejak saat itu, ia memperoleh gelar kiai dari masyarakat. 3 bulan sebelum pemberontakan santri dipimpin para kiai di daerah Kaplongan dan Lohben, Indramayu, di Tasikmalaya telah terjadi gerakan protes kaum tani akibat penipuan pemerintah Jepang. Para petani mencangkul dan menggarap sawah dengan berpakaian karung goni, tetapi setelah panen seluruh hasilnya disita tentara Jepang tanpa ganti rugi sepeser pun. Ketika gerakan protes ini dipimpin Kiai Zainal Mustafa yang waktu itu menjabat sebagai Wakil Rais Syuriah NU Cabang Tasikmalaya, gerakan aksi protes ini berubah menjadi pemberontakan besar-besaran melawan Jepang. Nasib Kiai Haji Zainal Mustafa tidak jelas. Sampai tahun 1970 tak seorang pun yang dapat memberikan keterangan mengenai nasib Kiai Zainal Mustafa bersama kelompoknya ini. Sejak saat itu nasib Kiai Zainal Mustafa tak terdengar lagi. Baru pada tanggal 23 Maret tahun 1970, atas usaha Prof. Dr. Nugroho Noto Susanto, Kepala Pusat Sejarah ABRI waktu itu, dapat ditemukan data mengenai wafatnya Kiai Zainal Mustafa pada kantor RFZ Belanda. Berdasarkan dokumen tersebut, Kiai Zainal Mustafa dan pengikutnya menjalani hukuman mati pada tanggal 25 Oktober tahun 1944. Jenazahnya dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Ancol, Jakarta. Kiai Zainal Mustafa meninggalkan 3 orang istri, yaitu Enoh Sukaenah, Anda, dan Encin Kuraisin, dengan 5 orang anak, Mungun Najmuddin, Safiyah, dari istri pertama, Jairiyah, dari istri kedua, Atik, dan Ders Nazaruddin, dari istri ketiga. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Kiai Zainal Mustafa adalah ulama Jawa Barat yang dikenal sebagai pemimpin pemberontakan Sukamana melawan Jepang. Namanya amat dikenal dan nyaris menjadi legenda di kalangan rakyat Singaparna, Tasikmalaya. Meskipun namanya populer, tetapi data tertulis yang diharapkan banyak menceritakan ketokohan beliau ternyata sangatlah terbatas. Jikalaupun terdapat banyak cerita secara lisan tentang Kiai Zainal Mustafa, versinya agak berbeda-beda. Dalam buku sejarah, misalnya, namanya hanya disebut dalam beberapa alinea saja di antaranya. Di Jawa Barat juga terdapat pemberontakan rakyat melawan Jepang yang dipimpin oleh Kiai Zainal Mustafa. Sedangkan saksi mata serta keluarga yang masih hidup di pesantren Sukamana hanya bisa memberikan keterangan tidak lengkap. Satu-satunya penuntun ke arah penyusunan biografi ini adalah buku riwayat perjuangan Kiai Zainal Mustafa, yang disusun tahun 1970 oleh salah seorang pelaku sejarah Sukamana yang juga menjadi santri beliau, Kolonel Infanteri Syarif Hidayat Danumi Harja. Dianugerahi gelar pahlawan nasional. Meskipun begitu, Kiai Zainal tetap menjadi simbol sang ulama pejuang, sekaligus menjadi kebanggaan, terutama di kalangan ulama di daerah itu. Berkat andilnya dalam perang kemerdekaan melawan penjajah Jepang, pemerintah menganugerahkan kehormatan pahlawan nasional melalui SK Presiden nomor 064 TK 1972 yang diserahkan kepada keluarganya di Bandung, tanggal 9 Januari tahun 1973, oleh Menteri Sosial, Mintarja SH. Yayasan Zainal Mustafa. Gerakan Kiai Zainal Mustafa ini sampai sekarang masih dikenang dan diperingati setiap tanggal 25 Februari. Cita-citanya kini dilanjutkan oleh keluarga dan kerabatnya dengan mendirikan Yayasan Kiai Zainal Mustafa.
Yayasan ini mengelola lembaga pendidikan yang terdiri atas 2 pesantren, yaitu Pesantren Sukahideng, pimpinan K.A. Wahab Muhsin, dan Pesantren Sukamanah, pimpinan Kiai Fuad Muhsin, Madrasah Diniyah, Madrasah Ibtidaiyah, SLTP atau Sekolah Menengah Tingkat Pertama, dan SMU atau Sekolah Menengah Umum pimpinan Fuad Muhsin. Santri yang mengaji di lembaga pendidikan tersebut datang dari berbagai daerah di Indonesia. Bahkan ada yang datang dari timur-timur. Bagi keluarga yang ditinggalkan, mengelola pesantren ini merupakan amanat almarhum Kiai Zainal Mustafa yang amat berharga. Hal ini sebagaimana pengakuan Kiai Fuad Muhsin, salah seorang menantu Kiai Zainal Mustafa. Pesantren ini adalah satu-satunya peninggalan almarhum yang harus kami pelihara sampai kapanpun. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Untuk beliau Kiai Haji Zainal Mustafa, lahul Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.